Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati Putri, NIM 1800247 dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana keterampilan mengelola kelas. Silakan saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana keadaannya hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Oke, namun ibu lihat ada yang kurang sehat nih. Kelas kita lebih kotor daripada sebelum-sebelumnya. Banyak sampah yang berserakan di bawah meja dan bangku anak ibu sekalian. Oke, siapa yang tidak melaksanakan tugasnya kemarin membersihkan kelas? Siapa? Indah. Kenapa Indah tidak melaksanakan piket, Indah? Siapa lagi teman Indah yang tidak melaksanakan piket? Ya, Fauzan. Kenapa Fauzan? Ya. Oke, anak ibu sekalian, hari ini ibu maafkan ya. Besok-besok jangan ulang seperti ini lagi. Oke, anak ibu sekalian, kalau kita tidak bisa ya melaksanakan tugas kita pada saat pulang sekolah ya membersihkan kelas, anak ibu bisa melaksanakannya di pagi hari. Ya, anak ibu bisa datang lebih awal daripada teman-teman sebelumnya dan melaksanakan tugas kita membersihkan kelas. Karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita pada saat hari itu. Jangan sampai kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita ya. Oke, ibu tidak mau ini terulang kembali. Karena kelas kita yang tidak kotor, kita tidak bisa nyaman dalam belajar kali ini. Oke, anak ibu sekalian semuanya, silahkan anak ibu pilih dulu sampah-sampah yang ada di bawah bangku dan mejanya. Setelah itu buang ke dalam tong sampah. Dan jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu. Mengingat situasi kita sekarang harus menjaga kesehatan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu agar terhindar dari penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Bisa laksanakan? Oke, silahkan pilih dulu. Oke, sudah masuk semua? Oke, anak ibu sekalian, silahkan rapikan dulu meja dan bangkunya. Luruskan ya. Oke, yang di samping jangan terlalu mepet ke dinding. Yang di belakang juga jangan terlalu mepet ke dinding ya. Nanti kalau kita selalu nyandar ke dinding, nanti kita ketiduran. Ibu tidak suka ya, dalam pembelajaran ibu ada yang ketiduran. Oke, ini luruskan. Oke, jarak antar meja ini dua keramik ini ya. Bagus ya. Oh, ini kan terlihat lebih rapi ya dan bersih. Kita nyaman dan belajarnya kali ini. Oke, sudah siap belajar semuanya? Oke, sebelum kita belajar ya anak ibu, silakan berdoa dulu. Ya, ketua kelas pimpin doanya. Oke, ibu mau cek kehadiran dulu ya. Apakah semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Bagus sekali. Pertahankan kehadirannya ya. Baik anak ibu sekalian, simpan dulu hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini. Handphone mohon jangan dimainkan di saat kita belajar, disilentkan ya. Nanti berbunyi saat belajar, kita menjadi hilang konsentrasi dalam belajarnya. Oke, silahkan anak ibu keluarkan buku kita mengenai supervisi pendidikan. Oke, sudah semua? Oke, baik. Minggu kemarin, ibu memberikan anak ibu semua tugas ya. Apakah tugasnya sudah selesai? Oke, siapa yang tidak buat tugas? Ya, Niko. Kenapa Niko tidak buat tugas, Niko? Oke, hari ini ibu maafkan ya Niko, jangan sampai ini terulang lagi. Oke, anak ibu sekalian, silahkan anak ibu siapa yang mau menyampaikan hasil tugas yang dibuatnya kemarin. Perwakilan saja, siapa yang bisa menyampaikan? Ya, Intan, silahkan Intan, maju ke depan. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Intan. Baik anak ibu sekalian, sekarang kita akan mempelajari proses supervisi pendidikan. Sebelumnya ibu mau bertanya kepada anak ibu sekalian. Ada yang masih ingat apa itu pengertian supervisi pendidikan? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Intan, silakan Intan.
Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Intan. Bagus ya. Baik adik ibu sekalian, jadi ibu ulang kembali. Supervisi pendidikan itu adalah proses memberikan bantuan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya agar menjadi lebih baik lagi. Oke, itu terkait dengan pengertian dari supervisi pendidikan yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai proses supervisi pendidikan. Baik anak ibu sekalian, proses supervisi pendidikan itu merupakan perangkat kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain, yang saling berkaitan dan mengarah kepada suatu tujuan tertentu. Itu dia proses supervisi pendidikan. Jadi anak ibu sekalian, proses supervisi pendidikan ini terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan perencanaan supervisi pendidikan. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang ketiga, evaluasi supervisi pendidikan. Dan yang keempat, yaitu tindak lanjut supervisi pendidikan. Oke, baik anak ibu sekalian, untuk membahas secara mendalam ya, ibu minta kepada anak ibu sekalian bentuk 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Oke, silakan susun bangku dan mejanya berkelompok ya. Untuk kelompok 1 di sebelah samping ibu ini, di kelompok 2 di depan ya, kelompok 3 di belakang kelompok 2, kelompok 4 di belakang kelompok 1. Bisa laksanakan? Oke, ya silakan susun meja dan bangkunya terlebih dahulu. Sekalian jangan mendorong meja dan bangkunya, silahkan diangkat ya. Nanti lantai kita akan menjadi rusak kalau kita mendorong-dorong meja dan bangku. Oke, sudah siap semua? Oke, bagus. Baik anak ibu sekalian, ya, tugas anak ibu, silahkan masing-masing kelompok bahas satu-satu kegiatan-kegiatan supervisi pendidikan. Untuk kelompok 1 yaitu membahas perencanaan supervisi pendidikan. Kelompok 2 membahas pelaksanaan supervisi pendidikan. Kelompok 3 membahas evaluasi supervisi pendidikan. Dan kelompok 4 membahas tindak lanjut supervisi pendidikan. Dalam satu kelompok, silahkan tunjuk satu anggota kelompoknya untuk menjadi notulisnya ya, mencatat hasil diskusi yang telah kita buat. Setelah itu, ibu akan minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, bisa dilaksanakan anak ibu sekalian? Oke, bisa. Ibu beri waktu diskusi selama 20 menit. Mulai dari sekarang. Oke, silakan. Oke, waktu diskusi sudah habis ya anak ibu sekalian. Oke, sekarang ibu akan minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kepada kelompok 1, disilakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ibu mau minta tanggapan dari kelompok lain terhadap penyampaian hasil diskusi oleh kelompok 1. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Ya, kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Oke, bagus sekali. Itu siapa yang tidur? Oke, Indah. Kenapa Indah tidur, Indah? Ibu tidak suka ya kalau dalam pembelajaran ibu yang tidur. Kalau Indah sakit, silahkan ke UKS. Kita lanjut ya. Ada yang memberikan tanggapan lagi terkait penyampaian hasil diskusi oleh kelompok 1 mengenai perencanaan supervisi pendidikan. Iya, silakan kelompok 3. Oke, bagus. Baik, ada lagi tanggapan? Tidak ada. Oke, ibu akan tanggapi ya. Kelompok 1 yaitu membahas mengenai perencanaan supervisi pendidikan. Ya, yang mana telah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa perencanaan supervisi pendidikan ini adalah suatu kegiatan bagaimana kita merencanakan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Baik anak ibu sekalian, ada beberapa komponen-komponen yang harus ada dalam perencanaan supervisi pendidikan.
Yang pertama itu apa tujuan kita melakukan kegiatan supervisi tersebut. Yang kedua, alasan mengapa kita melakukan kegiatan. Tiga, kapan waktu melaksanakan supervisi pendidikan. Yang keempat ya, siapa yang terlibat dalam melaksanakan supervisi pendidikan tersebut. Yang kelima ya, bagaimana cara atau metode dalam melaksanakan supervisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang diperlukan nantinya dalam kegiatan supervisi pendidikan. Oke, nah Ibu, itu terkait dengan perencanaan supervisi pendidikan. Untuk kelompok 2, disilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan. Silakan kelompok 2. Ya, maju ke depan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang memberikan tanggapan? Silakan kelompok 4. Oke, bagus. Ada lagi? Tidak ada. Oke, mohon Anak Ibu perhatikan semua dulu ya. Ibu akan memberikan tanggapan. Baik, pelaksanaan supervisi pendidikan ini adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan supervisi tersebut sesuai dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Itu terkait dengan pelaksanaan supervisi pendidikan. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Oke, kelompok 1 mohon perhatikan temannya dulu ya. Oke, jangan ribut terlebih dahulu, nanti akan ada waktunya ribut di luar kelas ya, setelah jam pembelajaran Ibu habis ya. Bisa dilaksanakan perhatiannya. Oke, silakan lanjut ke kelompok 3. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ada tanggapan untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, tidak ada. Baik, Ibu akan berikan tanggapan. Jadi yang dibahas oleh kelompok 3 itu mengenai evaluasi supervisi pendidikan. Di mana evaluasi supervisi pendidikan itu adalah proses menilai apakah pelaksanaan supervisi yang telah kita laksanakan sesuai dengan rencana yang telah kita buat. Apabila ya tidak sesuai atau sesuai, kita akan melakukan yang namanya tindak lanjut. Oke, silakan untuk kelompok 4 untuk menjelaskan apa itu tindak lanjut. Ya, silakan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Apakah ada tanggapan? Ya, silakan kelompok 1. Oke, mohon perhatiannya dulu ya. Ibu akan menjelaskan. Ya, tindak lanjut supervisi pendidikan itu adalah kita menindaklanjuti dari hasil evaluasi yang telah kita dapatkan. Apabila rencana yang telah kita buat tidak sesuai dengan pelaksanaannya, maka langkah tindak lanjutnya itu adalah dengan memperbaiki untuk kedepannya. Dan jika rencana yang telah kita buat sesuai dengan pelaksanaannya, ya yang dapat kita lihat dari hasil evaluasi, maka kegiatan tindak lanjutnya itu adalah meningkatkan pelaksanaan itu untuk kedepan yang lebih baik lagi. Oke, itu terkait dengan tindak lanjut supervisi pendidikan. Baik Anak Ibu sekalian, itulah proses dari kegiatan supervisi pendidikan. Baik Anak Ibu sekalian, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Susun meja dan bangkunya kembali dengan rapi seperti semula ya. Oke, silahkan. Sudah? Oke, sudah. Baik, sebelum Ibu menutup ya, Ibu minta salah satu dari Anak Ibu sekalian untuk menyampaikan apa kesimpulan yang kita dapatkan dalam pembelajaran mengenai proses supervisi pendidikan. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan maju ke depan. Sinta, silakan Sinta, maju ke depan. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Sinta. Baik Anak Ibu sekalian, itulah kesimpulan yang telah diberikan oleh Sinta mengenai proses supervisi pendidikan. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Ya, Ibu tutupi pembelajaran kita kali ini dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.